Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. UKM Mahasiswa Wirausaha menargetkan semua anggotanya untuk dapat berwirausaha secara mandiri. Untuk itu, UKM MW mendorong mahasiswa mengikuti program tahunan yaitu Youth Entrepreneur Brawijaya yang diselenggarakan oleh Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis UB serta program Mahasiswa Wirausaha yang digelar oleh universitas. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua UKM Mahasiswa Wirausaha Syafa Shania berikut ini. Untuk tahun ini kita ada 114 mahasiswa dari seluruh fakultas di Universitas Brawijaya. Itu tidak hanya dari ekonomi dan bisnis, tapi juga dari fakultas lain, bahkan vokasi. Di situ kita targetkan diusahakan 100% mahasiswa wirausaha yang ikut itu bisa memiliki paling tidak mindset bisnis. Mereka sudah bisa mandiri untuk punya bisnis. Baik itu mungkin dari awal mereka memang sudah punya bisnis, kita kembangkan di mahasiswa wirausaha. Mungkin yang baru punya ide bisnis, bisa kita bantu untuk berkembang di MW, dan ataupun juga yang mungkin sama sekali tidak punya bisnis juga bisa kita bantu untuk memiliki mindset bisnis, bagaimana caranya menemukan ide bisnis, Pak. Namun juga di sini kita ada target untuk juga membantu yang mungkin teman-teman bukan dari mahasiswa wirausaha atau mungkin belum join mahasiswa wirausaha, dengan cara kita akan berusaha untuk bekerja sama baik itu dengan pihak BIIW atau pihak rektorat terkait program-program, contohnya seperti Youth Entrepreneur Brawijaya yang diadakan oleh BIIB. Itu adalah program pendanaan dari BIIB, dan juga kita akan bekerja sama terkait PMW dari pihak rektorat untuk membantu mengkolaborasikan dan juga menciptakan euforia pada teman-teman bahwa semangat berwirausahanya memang harus lebih. Kita ada program-program yang bisa membantu tidak hanya dari internal MW tapi juga eksternal. UB Forest memiliki mata air yang sangat kecil. Akan daerah tangkapan air di UB Forest terbuka dan areanya terdegradasi. Sementara jenis mata air di UB Forest adalah mata air topografi yang sangat dipengaruhi faktor lingkungan di sekitarnya. Melanjutkan program pengembangan UB Forest sebagai hutan pendidikan dan penelitian. Maka kami tahun lalu telah melakukan penelitian di 4 sumber yang ada di UB Forest. Nah, selama ini kami sudah sering melakukan penelitian tentang mata air yang ada di Kota Malang, di Malang Raya, dan seterusnya. Dan kami melihat bahwa di UB Forest itu mata airnya tuh sangat amat kecil gitu. Dan ternyata daerah tangkapan airnya itu terbuka, jadi areanya terdegradasi. Sementara jenis mata airnya adalah jenis mata air topografi yang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitarnya. Sehingga kami merasa bahwa perlu ada kegiatan penghutanan kembali dari area itu. Nah, berdasar penelitian kami selama ini, tanaman-tanaman dari famili Moraceae, ya, Moraceae. Jadi ada bendo, ficus, ipri, beringin, karet kebo, bulu, bunut, gondang, keluih, itu termasuk keluarga Moraceae, famili Moraceae, yang selama ini banyak ditemukan di mata air yang ada di ketinggian sekitar 1.200 itu. Gitu. Jadi tanaman ini adalah cocok untuk ecoregion, ecotype mata air di ketinggian sekitar 1.200, jadi pegunungan bawah, gitu Pak.
Jadi oleh karena itu kami melihat kemarin juga di lokasi sana itu kami juga menemukan masih ada bendo, masih ada bulu, masih ada iprik yang ada di sekitar mata air, dan kami menanam kembali tanaman-tanaman itu di lokasi itu. Kami mendapatkan tanaman-tanaman ini dari satu LSM Ficus nasional yang ada di Kediri. Jadi seperti itu. Pemirsa, Direktur Institut Atsiri UB, Profesor Warsito menyebut impor minyak atsiri Indonesia mencapai 5 ton per tahun. Selain minyak atsiri, kebutuhan minyak cengkeh per tahunnya juga masih diimpor. Menurut Warsito, upaya yang dilakukan pemerintah dengan melakukan penanaman di lahan perhutani agar dapat memproduksi minyak atsiri dan cengkeh hingga saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan domestik yang terus meningkat. Seperti misalkan minyak kayu putih, kalau kita perhatikan itu sepertinya mampu dipenuhi oleh produksi masyarakat Indonesia karena pengembangannya juga sudah menggandeng perhutani. Jadi tanah-tanah perhutani itu banyak yang ditanami dengan tanaman minyak kayu putih. Namun demikian ternyata meskipun berkembang di beberapa wilayah tanah perhutani ditanami dengan minyak kayu putih, itu ternyata masih impor kurang lebih per tahunnya itu 5 ton per tahun untuk minyak kayu putih. Kemudian yang kedua, contoh juga ini, minyak cengkeh itu hampir di setiap daerah itu ada produksinya. Tetapi lagi-lagi karena ada satu PT yang dikenal dengan PT Endiso itu ternyata mengolah minyak cengkeh menjadi berbagai flavor ya. Nah, flavor yang beredar di Indonesia maupun di beberapa negara itu ternyata diproduksi oleh PT Endiso dan bahan bakunya adalah minyak cengkeh. Minyak cengkeh yang dikumpulkan dari produsen-produsen rakyat Indonesia itu ternyata juga masih kurang. Dia mengambil PT Endiso itu mengimpor dari Brasil. Dua contoh itu yang memberikan gambaran bahwa kebutuhan minyak atsiri di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat. Besarnya potensi bahan baku atsiri ternyata belum memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian nasional. Hal ini terbukti dengan bahan baku parfum yang melimpah ini, namun konsumen di Indonesia masih menyukai parfum impor. Padahal jika parfum tersebut diproduksi di dalam negeri, mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar dan menghemat devisa negara. Meskipun minyak atsiri itu juga banyak diproduksi di Indonesia, anehnya beberapa parfum yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu banyak yang impor, bukan hasil formulasi parfum yang dibuat oleh Indonesia sendiri. Ini yang agak dilematis ya. Di satu sisi kita mempunyai bahan baku yang cukup banyak, tetapi di sisi lain ternyata kita masih impor untuk produk-produk parfum salah satunya, termasuk saya kira tidak hanya parfum, tetapi pengharum-pengharum yang membutuhkan minyak atsiri itu juga banyak yang impor. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Lagi-lagi bahwa teknologi yang dimiliki oleh Indonesia itu belum mampu untuk mengolah raw material minyak atsiri menjadi komponen fungsional.
Kompetensi mitra yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa menjadi perhatian utama Fakultas Peternakan UB dalam memilih mitra program MBKM. Saat ini menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Peternakan UB, Profesor M. Halim Natsir, FAPET memiliki 12 mitra terpilih. Yang dikelola oleh PS sendiri itu ada 12 mitra kita. Selain yang Semeru ya, Semeru itu kan dikelola oleh universitas. Jadi 12 itu memang sebagian besar itu kita memilih adalah magang bersertifikat atau MSIP, magang studi independen bersertifikat. Itu yang kita pilih yang paling banyak ada 10. Yang 2 itu adalah kewirausahaan. Jadi memang yang kita pilih sendiri itu kan kita harapannya adalah memang mencari yang benar-benar kompetensinya itu nyambung dengan mahasiswa kami. Jadi ada 12 untuk semester ini. Koordinator Posko SMPN 2 Pronojiwo, Dodit Zainal Juniawan, memberikan apresiasi dan mengucapkan rasa bangganya kepada para mahasiswa peserta MBKM Semeru UB. Menurutnya, peserta MBKM Semeru UB sangatlah aktif dan disiplin dalam menjalankan tugas yang diberikan. Meski hanya berjumlah 17 anak yang bertugas di posko tersebut, namun manfaatnya sangat besar sekali untuk siswa di SMPN 2 Pronojiwo. Adik-adik yang dari UB juga sangat membantu sekali buat kami di sini di posko yang hanya mungkin sekitar 17 anak, tetapi manfaatnya sangat besar sekali buat shelter kami di posko SMP Negeri 2 Pronojiwo. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Pak, pertanyaan gitu. Ini kan teman-teman mahasiswa kan 17 orang ya Pak sudah di sini. Kurang lebih sekitar 2 minggu, 3 minggu gitu kan. Bagaimana sejauh ini perkembangan dari kontribusi teman-teman mahasiswa di SMP Negeri 2, di posko dan di tempat pengungsian yang lain gitu Pak? Kalau untuk adik-adik Universitas Brawijaya, yang pertama penyebarannya sangat efektif sekali, Mbak. Satu, yang kedua di sini ada 17, mungkin saya menyoroti yang di sini karena memang setiap hari berkumpul ada 5 mahasiswa-mahasiswi yang ada di posko admin, sisanya tersebar di dapur umum, di logistik kami, di medis. Itu saya pikir mereka luar biasa sekali. Kenapa? Yang pertama, disiplin waktunya luar biasa, Mbak. Itu menurut saya. Kenapa? Ketika saya ngomong besok ada jadwal untuk jenengan A, B, C, ada 1 anak, 2 anak, 3 anak untuk memasak di DU. Mereka sebelum waktu yang ditentukan mereka sudah ada di tempat. Itu saya pikir luar biasa sekali. Kenapa? Memudahkan kami. Intinya begitu, Mbak. Dan untuk 17 anak yang ada di sini sangat efektif sekali karena mereka hampir tidak ada yang menganggur. Jadi sangat bermanfaat sekali. Dosen pembimbing pada Cluster Town and School Watching MBKM Semeru UB, Profesor Sukir Marianto, melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi SMPN 2 Pronojiwo Lumajang tentang metode school watching. Bertempat di musola sekolah, siswa-siswi mulai dari kelas 7 hingga 8 tampak antusias mengikuti sosialisasi yang diberikan. Sukir mengatakan karena lokasi sekolah yang terletak di kaki Gunung Semeru, maka sebelum dimulai sosialisasi, dilakukan dulu diskusi tentang karakteristik gunung tersebut. Jadi yang kita sampaikan dalam kegiatan MBKM ini karena lokasi sekolah itu ada di dekat Gunung Semeru, paling tidak pertama tadi saya singgung memang terkait dengan karakteristik ke Gunung Semeru. Saya tanyakan kepada anak-anak di SMP yang notabene orang Semeru, saya tanya istilah-istilah berkaitan dengan gunung api, ternyata juga mohon maaf banyak yang tidak tahu, belum kenal, bahkan belum dengar. Akhirnya setelah mereka saya ajak, oh ini loh karakter gunung Semeru, contoh
contoh kecil aja tadi saya kata-kata lidah lava itu ada yang belum dengar apa-apa lagi mengerti kalau belum dengar kan. Padahal itu yang notabene adalah memberikan karakter emosi yang terakhir ini gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selanjutnya saya masuk ke materi school watching. School watching itu adalah metode saya komunikasikan dengan tone watching. Itu adalah metode pemahaman pendidikan masyarakat terhadap kebencanaan melalui suatu metode yang melibatkan peserta itu sendiri. Dalam artian kalau sekolah ya harus melibatkan siswa, guru dan sebagainya untuk mengerti kondisi sekolahannya. Jadi ketika ada terjadi bencana di sekolahnya itu mereka sudah akan siap siaga, tahu apa yang harus dilakukan, kemudian mengerti harus kemana dan sebagainya. Dan lagi pula sebagai langkah antisipasi dengan langkah diobservasi itu mereka akan tahu solusinya. Katakanlah tadi contoh aja, oh ini di gedung ini yang paling potensi bencana yang kelihatan sekali apa? Contoh mungkin ada beberapa kabel sambungan yang kurang match, itu adalah potensi untuk konsleting atau kebakaran. Itu adalah contoh kecil, tapi terabaikan kan? Ketika anak-anak murid diajak observasi seperti itu, nanti nextnya ketika kita sudah implementasi, kita akan bentuk grup, kita akan bawakan alat-alat kelengkapan untuk melaksanakan school watching ini. Saya kira akan lebih menarik. Tadi mereka juga antusias karena kita sampaikan sekilas saja dengan beberapa istilah yang mereka juga belum tahu, itu akhirnya mereka menjadi teraik. Makanya tadi saya singgung bagaimana sih sebenarnya pendidikan di Jepang itu seperti apa. Itu akhirnya mereka tahulah sebenarnya memang pendidikan yang seakan-akan dianggap itu sebelah mata ataupun hal yang kecil, itu ternyata kalau ketika implementasikan itu adalah benar-benar menanamkan budaya kehidupan ke masa. Mewadahi mahasiswa yang ingin menjadi wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan mandiri dan berdaya saing, UKM Mahasiswa Wirausaha hadir memberikan stimulus bagi mahasiswa UB untuk memulai usaha. Mahasiswa bisa belajar mengembangkan usahanya hingga mencapai profit. Jadi UKM Mahasiswa Wirausaha itu merupakan wadah bagi seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya yang memang tertarik dan wirausaha, dan juga memang UKM MW itu adalah untuk mendorong mereka menjadi seorang entrepreneur muda. Jadi di sini ada 4 departemen dan 1 unit bisnis. Yang pertama dari Human Resource Department yang memang tugasnya adalah dalam program internal dan juga menjalin hubungan baik itu terutama elemen mahasiswa. Yang kedua itu ada Research and Development, Departemen Research yang bertugas untuk riset beserta pengembangan bisnis yang ada di UB. Yang ketiga ada Media Informasi, yaitu sebagai media publishing dan yang informatif setiap eksternal terkait informasi perlombaan ataupun mungkin media partner ya dan MW itu mengajukan ke pihak Media Information. Selanjutnya itu ada Networking Department mahasiswa wirausaha yang sebagai pengoptimalisasian silaturahmi dengan pihak eksternal, terutama dengan pengusaha ataupun komunitas wirausaha baik itu di internal Universitas Brawijaya maupun eksternal UB. Dan kemudian terakhir kita juga ada unit mahasiswa wirausaha yaitu sebagai wadah bisnisnya mahasiswa. Jadi teman-teman khususnya MW Brawijaya itu bisa belajar mengenai mengelola bisnis untuk bisa mendapatkan profit. Untuk kondisi dalam pandemi seperti ini kita sebenarnya sudah mulai beradaptasi karena memang kebanyakan dari mahasiswa di Universitas Brawijaya itu memang sudah datang ke Malang, jadi terutama juga anggota-anggota baru dari pun kami juga ada beberapa program yang diusahakan untuk bisa dijalankan secara daring seperti itu. Namun tetap tentu saja kita melihat kondisi saat ini. Mungkin kalau saat ini ya Mas Pak Sidik ya, ini memang masih lumayan tinggi ya. Jadi memang kita masih untuk 1 bulan 2 bulan ini masih online seperti itu. Tapi kita usahakan ketika memang masanya sudah mulai menurun COVID-nya, maka kita akan melakukan hybrid, acara-acara hybrid. Namun ada beberapa program yang kita usahakan akan dilaksanakan secara luring. Itu salah satunya kalau program kerja kami ada yang namanya Entrepreneur Academy, yaitu program yang memang digunakan untuk brainstorming bisnisnya
para mahasiswa yang berminat entrepreneurship. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amel Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.